Roma 2 ayat 24. Seperti ada tertulis, sebab oleh kerana kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Iya, Tuhan Yesus mau membawa pemulihan bagi bangsa Israel. Ada kesempatan anugerah itu mereka miliki. Rasul Paulus menegaskan kepada bangsa Israel yang meneruskan hatinya yang tidak terpuk, yang meneruskan pemberontakan itu, yang meneruskan penolakan terhadap firman, yang meneruskan keinginan nafsu birahi organisasinya dan menolak firman Tuhan. Sebab itu kembali Rasul Paulus ambil lagi yang ditulis dalam perjanjian lama tentang kejahatan mereka. Lalu dia berkata, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa. Ya. Jelas kan? Ya. Dulu saya pernah khotbah ini, tahun baru semuanya jadi baru. Indah sekali. Karena hari ini kita kuliah, tidak khotbah, saya tidak kasih tema itu. Saya kasih tajuk ini, ya, supaya kita gampang paham. Lain kali Anda pun boleh khotbahnya. Terserah deh nama temanya. Jangan sejak temanya masuk lungkang juga. Yang penting bagus-bagus, yang benar. Kemudian kering. Itu yang dipotong dan dibuang. Ya, rumput, dia bilang itu rumput yang tak nampak di situ. Itu dalam proses pembersihan maksudnya. Baiklah, sekarang kita kembali belajar dari Israel, dari Bapa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia ini mencari buah. Saya ulangi, Allah di dalam Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini mencari buah. Walaupun Yesus memang dia datang untuk mati bagi kita dan disalibkan, tetapi ingat, di antara bangsa Israel itu tetap Yesus mencari buah. Sebab itu Tuhan Yesus pernah berkata, jangan pergi dulu kepada bangsa-bangsa lain, pergi kepada umat yang terbilang ini. Arti di balik itu, mungkin masih ada orang-orang yang berpegang kepada kebenaran ini, dan mereka boleh menghasilkan buah. Sebab itu Tuhan Yesus masuk di kalangan bangsa Israel, pergi ke bait Allah, sampai Tuhan Yesus membuat cambuk dan tali dan mengusir mereka yang berjual beli di dalam bait Allah itu. Ketika Tuhan Yesus datang, Dia tidak temui apa-apa buah kebenaran yang diberikan Bapa kepada mereka sejak purbakala. Tidak ditemuinya. Mereka punya kebenaran. Kepada mereka diberi seluruh perintah, seluruh perjanjian, supaya mereka ini menjadi berkat, menghasilkan buah. Buah-buah itu lalu diberi kepada bangsa. Buah yang mana ini? Itulah firman. Buah yang dimaksudkan adalah ketika mereka hidup dalam firman, menjadi pelaku firman, dan firman ini disalurkan kepada orang ini sehingga orang itu pun berbuah seperti mereka. Katakanlah kasih. Buah mereka adalah kasih. Begitu mereka membagi kasih sesuai dengan kasih Allah, mereka memiliki kasih Allah, mereka pun dapat membagi hidup kasih Allah kepada sesama. Ini Israel. Kalau sekarang ini gereja-gereja Kristen diberi Tuhan tanggung jawab, diberi Tuhan kebenaran sepenuhnya, diberi Tuhan otoriti dalam namanya, bahkan meminta apa saja kepadanya. Maka Yesus berkata, memberi jaminan, aku memberi
Apa saja yang kamu minta. Bahkan tanda-tanda ini menjadi tanda orang percaya. Yohanes, Markus 16 ayat 16, 17, 18. Kamu akan melakukan keajaiban yang besar, menyembuhkan orang sakit, mengusir syaitan. Kamu bisa memberkati orang lain. Itulah milik gereja. Tetapi saya ingin tanya, coba kita imbas kembali dengan jujur dan takut akan Tuhan, tanpa kita menjadikan organisasimu sebagai edola dan berhala bagi kehidupan kita. Karena nenek saya SIB, saya rela mati demi SIB, sekalipun bengkok. Walaupun nenek saya bengkok, karena dia SIB, saya harus cinta SIB. Saya tidak mau diubah dari konsep itu. Saudara, ini berhala, ini dosa. Begitu juga Anglikan, Basel, Metodis, RC, Roman Katolik, RC, dan Yesus benar, yang paling benar. Semuanya saudara-saudaraku, ini tabiat-tabiat dosa, tabiat-tabiat dosa yang sebentar kita kemukakan nanti dari bangsa Israel. Ada amin? Apakah gereja sekarang sudah menjadi berkat, ataupun Tuhan Yesus tidak temui apa-apa buah dalam kehidupan orang Kristen? Gereja-gerejamu, organisasi kita tidak akan dapat memberi jaminan kepada seluruh jemaat Tuhan. Jangan kita bangga dengan gerejamu, akan bisa masuk neraka karena gerejamu. Saya beritakan firman Tuhan supaya kau layak masuk ke tahun yang baru. Marah saya ini, marah sama setan. Lebih marah kepada Anda yang tunduk kepada setan. Apalagi yang dimiliki oleh mereka. Semua perjanjian Tuhan diberi kepada mereka. Tidak ada yang tidak. Semua perjanjian Tuhan diberi kepada gereja. Tidak ada yang tidak. Supaya apa? Agar mereka memberinya kepada dunia. Ini pohon ara sedang menunggu segala kesempatan. Pohon-pohon ara ini bagaikan itu pengemis Lazarus yang miskin, yang duduk di bawah meja orang kaya itu. Ketika ada nasi rempah-rempah yang jatuh, dia ambil dan makan. Mari kita ingat hubungan Injil kebenaran ini. Yesus berbicara tentang perempuan itu. Ketika perempuan ini meminta sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan bilang, bolehkah saya memberi sesuatu kepada anjing yang tidak menjadi hakmu? Tetapi perempuan itu bilang, namun apa yang jatuhkan ini jadi makan olehnya. Hati Yesus sangat terharu. Di balik kata-kata ini, saudara yang kekasih, Yesus sedang berbicara tentang kejahatan bangsa Israel. Bercakap tentang kegagalan mereka untuk memberi berkat kepada bangsa-bangsa. Apakah yang menjadi keperluan pohon anggur ini? Mereka perlu semua baja, mereka perlu semua pupuk, mereka perlu semua pengasuhan, mereka perlu dirawat. Tetapi semua rawatan, semua pupuk ini difokus oleh pengusaha kepada pohon ara ini. Lihat, pohon ara ini telah menutup semua bagian
bumi ini. Sehingga semua mereka ini tidak mendapat cahaya matahari. Mereka lendek, tidak dapat bertumbuh karena tidak ada cahaya matahari. Ini bukan alegoris, ini tafsiran yang tepat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena seluruh anugerah Tuhan itu diberi kepada bangsa Israel. Tahun lalu saya katakan banyak di gereja di sini, di kota ini, sampai orang tersandung karena banyak. Tersandung maksud saya tersipak karena banyak di gereja, Pak. Jalan-jalan tersipak, gedung gereja lagi, sampai kepala, salah pun terantum di gereja juga. Toh lagi tangan sana pun gereja juga, tetapi tidak ada gereja yang menjadi berkat. Kenapa? Betul, saudari kita katakan tadi. Kalau benar Yesus datang, apakah kita pasti? Saya mau kita semua bertobat di tahun yang baru. Tolong singkir nama gerejamu dari otakmu. Engkau tetap anggota gereja itu, tapi saya tidak mau Anda fanatik dan menjadi penghalang karena gerejamu. Saya serius. Kalau Anda membawa pola hidupmu yang tahun lalu masuk tahun baru, saya katakan Anda tidak layak masuk tahun yang baru. Carilah Tuhan lain yang mencipta tahun yang baru untukmu. Gereja-gereja harus bertobat dan mendengar firman ini hari ini. Pendeta-pendeta, pastor-pastor, reverend. Di mana kesalahan mereka? Nanti kita bahas. Kalau kamu belum mengantuk. Selalu kita berpikir dunia ini jahat dan kejam. Betul kan? Amin. Daripada satu sudut pandangan, mereka tetap gersang. Mereka tetap tidak bisa menghasilkan apa-apa. Oleh karena gereja yang tidak dapat dipakai oleh Tuhan. Karena gereja yang menahan berkat. Karena orang Israel yang menahan kuasa. Orang Kristen yang menahan segala kemurahan Tuhan. Mereka memilikinya. Mereka mengambilnya dengan lahap, dengan rakusnya. Mereka mau memiliki semuanya, mau mengambil semuanya. Akhirnya mereka menjadi laut mati. Karena mereka menjadi laut mati, kata firman Tuhan, semua ikan yang masuk di sana mati dan juga menghasilkan kebusukan. Ketika dunia mencium baunya, tidak terasa bau, tapi bernafas di sini bau nggak? Tetap masuk juga, saudara. Waduh, memang seleranya akan pergi. Lewat di gereja saja macam temu pohon ara saja, saudara, yang tidak berbuah. Kalau saya berdiri di hadapan para pastor, pendeta, reverend manapun hari ini, saya khotbah hal yang sama di tahun yang baru. Betul, saudara. Saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi seluruh manusia di dunia.